melainkan juga sarana untuk menyalurkan hobi, membangun kebanggaan sampai cara untuk memvalidasi kegoblok. Motor jadi kelihatan makin galak, modif kirian mah kalah telak. Kita juga dengan mudah sudah bisa menebak, kalau yang punya sudah pasti nggak punya otak. Sebuah modifikasi goblok yang masih aja ada di tahun 2025 ini. Padahal dengan kalian memodifikasi motor atau mobil kalian menjadi seperti ini, tidak akan ada yang memuji. Yang ada malah caci maki. Ada yang langsung diluapkan atau cuma dalam hati. Saran kami sih langsung tendang pakai kaki, supaya orang goblok di Indonesia berkurang 1 biji. Karena mereka memang udah gak bisa dinasehati. Dan percuma saja dinasehati kalau kepalanya nggak ada isi. Dan sekarang mari kita bully di video ini. Modifikasi sepeda motor telah menjadi salah satu bentuk ekspresi diri bagi para penggemar otomotif. Tidak hanya sekedar mengubah tampilan, modifikasi juga mencerminkan gaya hidup, kreativitas, identitas, sampai kealayan dan kegoblokan pemiliknya. Buset, lampu kawan ini terang banget. Waduh. Waduh. Pak, lampu terang amat. Silau. Jangan di belakang saya. Di Indonesia, tren modifikasi terus berkembang seiring dengan kemunculan berbagai komunitas motor serta dukungan dari industri aftermarket. Mulai dari ubahan sederhana sampai mengganti aksesori hingga modifikasi ekstrim pada mesin dan rangka. Bukan, kalau yang ini bukan modifikasi, tapi ini sebuah inovasi. Inovasi tercanggih abad ini yang terkadang malah bisa membuat kita mati. Dan beberapa modifikasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan estetika maupun performa sepeda motor. Fenomena ini menunjukkan bahwa motor bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan juga sarana untuk menyalurkan hobi, membangun kebanggaan sampai cara untuk memvalidasi kegoblok. Modifikasi sepeda motor memang memiliki dua sisi. Di satu sisi, modifikasi bisa memberikan dampak positif, misalnya menambah kenyamanan berkendara, meningkatkan keamanan, serta mempercantik tampilan motor sehingga lebih menarik. Seperti mengganti sok standar yang sekeras batu dengan yang lebih empuk, tampilan keren, dan model terbaru. Mengganti lampu utama standar yang cahayanya seperti korek dengan yang lebih terang sampai membuat mata kita keluar belek. Namun di sisi lain, tidak semua modifikasi sesuai dengan aturan lalu lintas. Beberapa di antaranya justru berbahaya, seperti mengganti knalpot brong yang bising, apalagi di motor matic. Modifikasi seperti ini malah terlihat goblok. Untuk penggantian lampu utama menjadi lebih terang memang bagus, termasuk mengganti dengan bilet. Tetapi kalau terlalu ramai juga kelihatan norak. Apalagi kalau udah diganti bilet, tapi kalau malam malah nggak dihidupin, supaya devil dan eagle lainnya kelihatan. Dan lampu utamanya malah dibuat piu-piu, buat nyorot mata lawan arah. Kan gob. Untuk pembahasan lampu bilet secara lengkap sudah kami buatkan videonya di sini. Bisa kalian klik linknya di atas kanan layar atau di akhir video ini. Dan di video ini yang akan kami bahas adalah modifikasi lampu belakang yang diganti pakai mika dan lampu putih. Modifikasi seperti ini memang membuat tampilan bagian belakang motor jadi berbeda. Motor jadi kelihatan makin galak. Modif kirian mah kalah telak. Kita juga dengan mudah sudah bisa menebak, kalau yang punya sudah pasti nggak punya otak. Dan kabarnya manusia seperti ini sudah halal kalau kepalanya langsung diinjak.
Modifikasi ini selain melanggar aturan lalu lintas dimanapun negara kalian, ini juga sangat-sangat mengganggu pengendara lain di belakang. Karena lampu belakang jadi sangat silau, sehingga bisa jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Iya, kalau kalian yang pakai lampu putih ini ikut ketabrak, malah bagus. Karena orang goblok di Indonesia berkurang 1 biji. Tetapi kalau orang lain yang celaka, apa kalian mau tanggung jawab? Yang ada malah makin ngacir, karena dengan pedenya merasa nggak bersalah dengan bencana yang diderita orang lain. Walaupun sebenarnya penyebab kecelakaan tersebut ya dasmu. Selain mika putih, modifikasi yang cukup norak di lampu belakang adalah modifikasi seperti ini. Lampu belakang diganti pakai LED kedip-kedip yang memusingkan. Bahkan biasanya dibuat tulisan I love you. Sekali lagi, ini tidak membuat motor kalian jadi cantik, tapi yang lihat motor kalian malah makin jijik. Walaupun tidak senorak dan segoblok lampu putih pastinya, ini masih bisa dimaafkan karena biasanya masih pakai lampu merah sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau pakai warna putih atau biru ya kalian sama saja, sama-sama nggak ada otaknya. Lalu bagaimana solusinya? Ya nggak usah diganti. Kalaupun harus ganti biar nggak bosan dengan tampilan standar, kalian bisa pakai model yang seperti ini. Selain terlihat lebih cakep, ini juga lebih safety. Walaupun biasanya kalau siang juga kurang terang sih. Tapi setidaknya ini masih lebih oke kalau warnanya masih merah dibanding modifikasi lampu goblok seperti ini. Dan yang paling aman ya lampu standar. Walaupun bentuknya kadang kocak, lampunya cuma seuprit dan cuma pakai lampu T10 yang sebulan sekali harus ganti karena mati. Dan buat kalian yang lampunya masih pakai soket T10, ganti saja pakai lampu LED T10 yang harganya lumayan. Dijamin akan lebih terang dan lebih awet dibanding bolam T10 bawaan. Pastinya juga harus pilih warna merah untuk lampu rem dan warna kuning untuk lampu sein. Yang intinya, boleh modifikasi asal masih sesuai aturan dan tidak merugikan orang lain. Dan pastinya kalau mau modifikasi ya pilih konsep yang bagus dengan menggunakan spare part berkualitas supaya lebih awet. Bisa juga nyicil dikit-dikit kalau memang uangnya mepet. Buat sekeren mungkin tapi tetap sesuai dengan isi dompet, bukan malah dibuat motor jamet.